Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari proyek web programming 3 dengan judul Sistem Informasi Pemesanan Rental Mobil Berbasis Web pada PT Astra Rencar dengan CI dan Bootstrap. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya sendiri Petrus Andi Dwi Purnomo, dan juga ada Sarkasi Yahya, Dias Gustama, Aidil Kausar, Gualti Arya Asmanikari, dan yang terakhir ada Butet Marupa. Langsung saja kita ke presentasinya yang akan dipresentasikan oleh rekan kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Butet Marupa, NIM 1218064. Latar belakang masalah, rental mobil merupakan penyedia jasa transportasi kepada masyarakat. Dan dengan seiring berkembangnya teknologi seperti sekarang ini, teknologi komputer dan layanan internet sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan kemajuan tersebut, kebutuhan masyarakat dan kemudahan akses pada sesuatu cenderung meningkat, baik dari faktor pelayanan yang mencakup kecepatan, kerapian, keakuratan, dan ketelitian maupun segala kemudahan lainnya. Di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuan pembuatan sistem informasi pemesanan rental mobil berbasis web ini untuk mempermudah calon customer dalam mencari perusahaan rental mobil yang terpercaya dan mengutamakan pelayanan. Selain itu, customer juga dapat langsung memilih jenis kendaraan yang diinginkan dan dapat langsung melakukan transaksi pemesanan kendaraan sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan untuk manfaat, di sini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi penulis, manfaat bagi pembaca. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: satu, implementasi framework kode Igniter. Yang kedua, hubungan transisional pelanggan dengan perusahaan. Yang ketiga, menampilkan mobil yang tersedia sesuai waktu yang diminta oleh pelanggan. Dan yang keempat, perusahaan dapat menampilkan seluruh informasi. Dan yang terakhir, data pelanggan yang tersimpan di database bukan menjadi salah satu bagian penting untuk bahan rekomendasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarkasi Yahya akan meneruskan tentang pembahasan dari teman saya yang tadi tentang analisa kasus. Di sini kami mengharapkan untuk suatu kemudahan fasilitas dalam melakukan pemesanan rental mobil yang diberikan website ini kepada masyarakat secara luas. Maka dari itu, dalam analisa kasus ini, kebutuhan yang dibahas adalah dari sisi pengguna bisa memperoleh informasi serta memesan mobil yang disewa khususnya pada perusahaan rental mobil PT Astra Rent-A-Car secara online. Sedangkan untuk perencanaan perangkat lunak yang penulis gunakan di sini adalah sebagai berikut. Pertama ada Entity Relation Diagram atau ERD. Kedua ada spesifikasi file. Terus ada struktur navigasi, ada implementasi antarmuka dan testing program. Nah, selanjutnya kita bahas tentang Entity Relation Diagram atau biasa disingkat dengan IRD. Di sini dalam entitas sewa terdapat tanggal sewa, tujuan, biaya sewa, metode pembayaran, dan tanggal selesainya. Dan untuk penyewanya, entitasnya ada nama penyewa, ID penyewa, email, nomor HP. Terus untuk entitas mobil ada jenis mobil, merek mobil, kapasitas mobil, dan tipe mobil. Dan untuk entitas bayar adanya bukti pembayaran. Untuk selanjutnya tentang spesifikasi file, di sini ada tabel admin, dalamnya ada nama database-nya rental, nama tabelnya BB admin, tipe filenya file admin, panjang recordnya 37 karakter, akses filenya random, kunci filenya ID admin, softwarenya MySQL. Dan untuk tabel bank, nama database-nya rental, nama tabelnya BB bank, tipe filenya file bank, panjang recordnya 163 karakter, akses filenya random, kunci file ID bank, softwarenya MySQL.
Dan untuk tabel kategori, tabel invoice, tabel menu, tabel meta kategori, tabel batch, tabel sheet, tabel setting, dan tabel vehicle. Tidak jauh beda dengan tabel-tabel seperti admin dan tabel bank. Ya, cukup dari saya. Terima kasih. Saya Aidil Kausar, dan di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu struktur navigasi publik, yaitu menu utama, kendaraan, cek pemesanan tentang kami, kontak kami. Kendaraan terbagi dua, yaitu forum pemesanan, konfirmasi pembayaran. Cek pemesanan yaitu ID pemesanan, cek pemesanan. Terus struktur navigasi admin, login admin terbagi yaitu beranda, halaman, kendaraan, tipe kendaraan, set, tagihan, setting, dan logout. Halaman terbagi 3 yaitu tambah halaman, ubah, hapus. Kendaraan terbagi 3 yaitu tambah kendaraan, ubah, hapus. Tipe kendaraan, tambah tipe, ubah, hapus. Set, tambah set, ubah, hapus. Tagihan, pending, konfirmasi, selesai, dibatalkan. Setting, website setting, bank setting, menu setting. Website tambah halaman yaitu simpan, tambah kendaraan, simpan, tambah tipe, simpan, setting, menu setting. Website tambah halaman yaitu simpan, tambah kendaraan, simpan, tambah tipe, simpan, tambah set, simpan, pending, hapus, web setting, simpan. Terus selanjutnya implementasi antarmuka, tampilan program untuk admin. Di sini kami menampilkan, dan seterusnya akan dilanjutkan teman saya. Tampilan program untuk publiknya seperti ini. Contohnya Avanza minibus itu harga sewanya mulai dari 350.000 per hari, Innova minibus itu mulai dari 500.000 per hari, Ras minibus itu mulai dari 400.000 per hari. Testing program, rencana pengujian sistem yang diusulkan. Kelas uji login admin, butir uji, pengecekan data login, tingkat pengujian modul, jenis pengujian black box. Yang kedua, input data, butir ujinya terbagi menjadi 2. Yang pertama, input data kendaraan, tingkat pengujian modul, jenis pengujian black box. Yang kedua, input data pemesanan kendaraan, tingkat pengujian modul, jenis pengujian black box. Yang ketiga, output data. Output data, butir ujinya terbagi menjadi 2. Yang pertama, data detail jenis dan harga sewa kendaraan, tingkat pengujian modul, jenis pengujian black box. Yang kedua, bukti pemesanan, tingkat pengujian modul, jenis pengujiannya black box. Pengujian login, kasus data hasil pengujian data yang benar. Data masuk login dengan password dan username yang benar yang diharapkan masuk ke halaman utama admin. Hasil pengamatan berhasil masuk ke halaman utama admin. Kesimpulan, oke, diterima dan ditolak. Kasus data hasil pengujian data salah. Masukkan username salah dan password. Yang diharapkan tidak dapat login dengan muncul peringatan username dan password Anda salah. Hasil pengamatannya muncul peringatan username dan password Anda salah. Kesimpulan,
diterima, oke ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Sustama. Saya dari kelompok 2, kelas 12 4D07. Saya di sini bakal melanjutkan yang sebelumnya teman saya presentasikan. Saya di sini menjelaskan tentang pengujian input data kendaraan, pengujian input data pemesanan mobil, pengujian output data detail mobil dan harga sewa mobil, dan yang terakhir pengujian output bukti pemesanan. Untuk pengujian input data kendaraan di sini terdapat dua. Yang pertama kasus data hasil pengujian benar, dan yang kedua kasus data pengujian data salah. Untuk pengujian data yang benar di sini terdapat data masukkan data tambah kendaraan dengan benar yang diharapkan masuk ke halaman kendaraan. Untuk hasil pengamatannya berhasil masuk dalam halaman data kendaraan. Untuk kesimpulannya di sini bisa diterima atau ditolak. Yang kedua ini kasus data hasil pengujian data salah. Untuk data masukannya mengosongkan salah satu file. Untuk yang diharapkannya muncul peringatan semua data harus diisi. Dan untuk hasil pengamatannya tersendiri muncul peringatan semua data harus diisi. Kesimpulannya diterima atau bisa juga ditolak. Untuk pengujian input data pemesanan mobil, kasus data hasil pengujiannya data benar atau data masukan. Untuk data masukannya masukkan data penyewa dan metode pembayaran dengan benar. Yang diharapkan ketika klik tombol kirim maka berhasil melakukan booking. Untuk hasil pengamatannya ketika klik tombol kirim maka berhasil melakukan booking. Kesimpulannya bisa diterima atau ditolak. Untuk kasus data pengujian yang salahnya di sini ada data masukan mengosongkan salah satu file. Untuk yang diharapkannya muncul peringatan semua data harus diisi. Untuk hasil pengamatan muncul peringatan semua data harus diisi. Kesimpulannya bisa diterima dan atau juga bisa ditolak. Untuk pengujian output data detail mobil dan harga sewa mobil, kasus data ini pengujiannya benar dan data masukan klik menu kendaraan tampilkan web di publik. Dan untuk yang diharapkannya data mobil dan detail harga sewa kendaraan bertambah. Dan hasil pengamatannya data mobil detail harga sewa kendaraan bertambah. Kesimpulannya bisa diterima dan bisa juga ditolak. Untuk yang terakhir pengujian output bukti pemesanan. Kasus data hasil pengujian data benar. Data masukan klik cetak struk. Untuk yang diharapkannya muncul perintah koneksi ke printer. Hasil pengamatannya muncul perintah untuk koneksi ke printer. Kesimpulannya bisa diterima dan juga bisa ditolak. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya bacakan, bakal dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Petrus Andi Dwi Purnomo. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan program yang telah kelompok kami buat yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan Rental Mobil pada PT Astra Rencar. Langsung saja kita ke programnya. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan program atau menemukan program yang telah kelompok kami buat. Di sini saya akan coba masuk ke bagian menu admin. Sebelumnya kita masukkan dulu username dan juga passwordnya. Coba. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke bagian
menu admin. Di sini ada beranda, halaman, kendaraan, tipe kendaraan, seat, tagihan, setting, dan juga logout. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai beranda. Ya, di sini pada beranda di sini berfungsi sebenarnya untuk mengetahui, karena di sini hanya ada grafik dan juga ada pemesanan pending, konfirmasi pemesanan, pemesanan dibatalkan. Selanjutnya ke bagian halaman. Nah, pada bagian halaman ini berfungsi untuk admin ya, untuk admin menyeting atau membuat menu halaman pada tampilan publik. Misalkan di sini ada kontak kami, kita tuliskan di sini nomor telepon perusahaan rental PT Asta Rencar. Di sini ada emailnya juga, alamat, dan di sini ada tentang kami. Di sini sekilas tentang perusahaan rental mobil yang kami rintis. Selanjutnya ke bagian kendaraan. Pada menu kendaraan ini dia berfungsi untuk menyeting atau menambahkan, menghapus, intinya semuanya ini berfungsi untuk mempermudah user dalam mengetahui berapa harga kendaraan, sewa per hari. Sini ada semua. Nanti apa yang kita tuliskan di sini, kita masukkan di sini, kita tambahkan kendaraan di sini, maka dia akan muncul pada bagian tampilan untuk publik. Jadi nanti customer akan bisa mengetahui jenis kendaraan apa, berapa harga sewa per hari. Di sini nanti akan tertera. Selanjutnya ke tipe kendaraan. Tipe kendaraan ini di sini saya tuliskan terdapat 3 tipe kendaraan. Di sini ada minibus, sedan, dan juga pick up. Nah, di sini pada saat kita memasukkan atau menambah kendaraan yang akan kita sewakan, maka secara otomatis nanti pada menu pilihan akan muncul tipe kendaraan. Nanti kita pilih salah satu dari ini sesuai dengan tipe kendaraan apa yang akan kita pasangkan ke web kita. Pada bagian seat tidak jauh berbeda. Di sini adalah bagian seat pada kendaraan yang akan kita tampilkan di bagian menu publik. Jadi nanti di saat customer ingin menyewa kendaraan, maka customer bisa mengetahui jenis kendaraan apa, berapa seatnya. Jadi customer bisa dengan mudah untuk mencari kendaraan sesuai apa yang dibutuhkan. Selanjutnya ke bagian menu tagihan. Pada tagihan di sini ada tertera pending, konfirmasi, selesai, dan dibatalkan. Pada pending ini ketika nanti customer atau calon customer melakukan pemesanan kendaraan namun belum melakukan pembayaran, maka pada bagian sini akan tertera kode tagihan, total tagihan, berapa tagihan yang belum dibayarkan. Setelah itu ketika customer sudah melakukan pembayaran, maka otomatis akan lanjut ke menu konfirmasi ini. Nah, di sini ada beberapa contoh yang sudah terkonfirmasi customer melakukan pembayaran sewa pada rental mobil PT Asta Rencar ini. Nah, ini contoh bukti pembayarannya. Sini tertera. Hanya di bagian selesai. Ini ketika customer sudah selesai melakukan booking pemesanan dan selesai melakukan penyewaan kendaraan. Ke bagian selanjutnya di sini ada menu setting. Pada menu setting ini berfungsi sebenarnya tidak jauh beda dengan menu yang lain. Hanya di sini dia fungsi sebagai
settingan web kita. Jadi di sini pada nama website kita apa, misalkan di sini kita memakai PT Asta Rencar, slogan kita, nomor telepon, email, dan juga alamat, maka nanti secara otomatis pada bagian tampilan untuk publik akan tertera apa yang kita tuliskan di sini. Nah, pada bagian menu admin mungkin cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan ke bagian menu publik. Ini kita load dulu. Nah, di sini tampilan utama untuk menu publik. Jadi di sini ada beberapa menu. Contohnya ada menu kendaraan, ada cek pemesanan, tentang kami, dan juga kontak kami. Pada kendaraan ini terdapat beberapa pilihan kendaraan yang akan disewa sesuai dengan tipe kendaraan, dan juga harganya di sini tertera tergantung customer ingin melakukan pemesanan dengan tipe kendaraan yang mana. Nah, ini sebagai contohnya. Untuk cek pemesanan, nah pada cek pemesanan ini nanti customer bisa mengecek pemesanan mereka sudah terkonfirmasi atau belum ketika dia sudah melakukan pembayaran. Maka customer bisa mengecek di sini. Untuk cara mengeceknya ialah dengan cara memasukkan ID pemesanan dan juga memasukkan nomor handphone sesuai dengan nomor handphone yang sudah dimasukkan pada saat melakukan pemesanan tadi. Selanjutnya ke tentang kami. Nah, pada tentang kami ini di sini tertuliskan sekilas tentang perusahaan rental yang kami rintis. Nah, di sini nanti pada tulisan ini itu didapat dari pada saat admin melakukan penulisan pada menu admin tadi. Jadi semua kontrol panelnya ada di bagian menu admin. Di bagian admin. Nah, selanjutnya ke kontak kami di sini. Nah, ini sini ada nomor telepon, nomor HP sesuai dengan yang tadi telah dituliskan pada bagian admin tadi. Sekarang kita coba untuk melakukan pemesanan. Nah, misalkan di sini kita melakukan pemesanan mobil pada mobil Avanza ini. Di sini ada deskripsinya, kapasitas mesin, fasilitasnya, dan juga seatnya. Langsung saja kita ke bagian pemesanan. Sini pemesanan. Misalkan di sini saya tuliskan Andi Purnomo, emailnya coba saya ini aja. Nomor HP 081 2 tujuannya Semarang, tanggalnya 14 7, nama sewanya misalkan kita 2 hari, pilih pembayaran, kita gunakan BCA, langsung kita klik kirim. Nah, di sini terdapat tulisan dalam statusnya di sini menunggu pembayaran. Karena customer belum melakukan pembayaran, maka di sini tertulis menunggu pembayaran. Ketika nanti kita sudah melakukan pembayaran dan melakukan konfirmasi pembayaran, kita coba klik di kolom konfirmasi pembayaran ini. Nah, ini sesuai tadi total tagihan, kode tagihan. Nah, di sini kita masukkan bukti pembayaran. Misalkan saya masukkan
maka di sini akan tertulis proses konfirmasi. Nah, nanti tugas admin ialah untuk mengkonfirmasi pembayaran yang sudah dibayarkan oleh customer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database yang kami gunakan di sini. Langsung saja kita ke bagian database-nya phpMyAdmin. Database yang kami gunakan di sini ialah menggunakan database rental. Nama database-nya rental. Nah, di sini kita ada BPadmin, bank, dan kategori invoice. Kategori ini ialah pada kategori kendaraan, invoice, menu, meta kategori, ada meta sheet, pack, sheet, setting, dan juga flash fill. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai coding atau program yang telah kami buat pada program web pemesanan rental mobil pada PT Asari kali ini. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai coding program yang telah kami buat. Ya, pertama-tama di sini kita menggunakan nama rental mobil pada folder kita. Nah, di sini pada controller ada login. Nah, di sini ada function index. Ini dia berfungsi untuk memanggil menjalankan perintah yang telah kita minta, atau misalkan kita bagian admin beranda ke login. Di sini ada public function login. Jadi ketika kita ke bagian menu admin, maka dia akan langsung ke bagian menu utama, yaitu beranda. Ada view login. Ini view login head ini berfungsi untuk tampilannya. Ada head, ada covernya, login cover, dan juga login form. Di sini untuk tampilan pada menu admin yang kita gunakan. Sebelum menu admin, pada menu login di sini. Jadi sebelum kita masuk ke menu admin, kita berada di bagian menu login. Nah, di sini kita menggunakan login head, cover, dan form ini. Contohnya pada view login. Nah, view login sini head. View login head ini pada file PHP dengan nama head ini, di dalamnya terdapat style tipe teks, body, background, URL, image car, PNG. Nah, di sini image car PNG ini ialah background yang kita gunakan pada tampilan menu login sebelum kita masuk ke menu admin. Image car ini, background size ini ialah ukuran background yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan 100%. Jadi ukuran backgroundnya penuh. Height ini juga ukuran. Nah, ini title web, back web ini bertujuan untuk memanggil judul web. Sini. Selanjutnya pada bagian form ini, ialah menampilkan tampilan form pada menu login. Jadi yang pada bagian file head
file head.php tadi ialah bagian tampilannya, backgroundnya, latar belakangnya. Maka pada bagian form ini ialah bagian form pada saat kita ingin melakukan pengisian username dan juga password. Nah, di sini terdapat username atau password salah ini. Jadi ini sebagai peringatan ketika kita melakukan memasukkan username atau password kita salah, maka akan terdapat username atau password salah ini. Strong ini, fungsi strong ini ialah mempertebal tulisan atau karakter tulisan yang kita gunakan. Gitu. Nah, ini pada bagian submit ini, login. Nah, ini berfungsi untuk pada saat kita mengklik login, maka dia secara otomatis akan masuk ke bagian selanjutnya ketika kita benar memasukkan username dan password dengan benar. Gitu. Selanjutnya saya akan coba ke bagian database. Di sini database yang kita gunakan adalah database dengan nama rental sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Pada bagian menu database tadi saya menjelaskan bahwa nama database yang kami gunakan ialah database rental. Jadi nama database ini harus sesuai dengan nama database pada PHP MySQL supaya antara web dan juga database kita terkoneksi dan bisa digunakan. Nah, pada hostname-nya kita menggunakan localhost karena memang kita masih menggunakan lokal. Username-nya root dan juga DB driver-nya kita menggunakan MySQL. Sini. Bagian config, coba ke bagian config. Auto load English. Bagian routers. Nah, bagian routers ini ialah pada bagian default control ini ialah berfungsi ketika kita memasukkan atau mengetikkan nama rental mobil sesuai dengan nama folder web yang kami buat, maka secara otomatis kita akan langsung masuk ke bagian menu publik. Karena yang kita masukkan pada default control ini ialah C public. Maka ketika kita masuk, kita masukkan nama folder kita pada web yang kita gunakan, maka secara otomatis menu utama yang akan muncul ialah C public ini. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Untuk selanjutnya kami ingin menjelaskan mengenai menu selanjutnya. Terima kasih. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian untuk rancangan sistem informasi pemesanan rental mobil berbasis web ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Satu, aplikasi ini dapat memberi informasi secara detail. Dalam hal ini, aplikasi atau program yang telah kami buat bertujuan untuk mempermudah customer dalam melakukan pencarian kendaraan atau pemesanan kendaraan yang akan disewa. Karena pada aplikasi atau program yang telah kami buat ini terdapat detail kendaraan, harga kendaraan, tipe kendaraan, dan juga sesuai apa yang customer inginkan mengenai kendaraan apa yang akan disewa. Selanjutnya pada bagian kedua ini, aplikasi ini mempermudah perusahaan rental. Dalam hal ini perusahaan rental dipermudah dengan adanya aplikasi yang telah kami bangun ini. Contohnya admin dengan mudah mengetahui pemesanan kendaraan yang sudah dibayar ataupun belum dengan cara langsung mengecek pada bagian menu admin atau kontrol panel admin, dan tidak perlu untuk melakukan pengecekan secara manual. Selanjutnya bagian 3 ini, aplikasi ini membantu perusahaan menjadi lebih cepat. Tidak jauh berbeda pada poin kedua. Jadi dalam melakukan pengecekan pemesanan dan juga mencari pelanggan, customer ini dapat mempercepat atau mempermudah karyawan dalam melakukan hal-hal tersebut. Saran, dalam perancangan jaringan sistem informasi yang baru ini masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Untuk itu kami memberikan saran kepada user, yaitu 1. Setiap beberapa kurun waktu perlu diadakan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk semakin mengetahui atau mengevaluasi program yang telah kami buat mengenai kinerja program, atau mungkin ada bagian program yang masih kurang, maka nanti kita bisa perbaiki lagi. Pada poin kedua, hendaknya dibuat pelatihan secara berkala. Dalam hal ini kita perlu melakukan pelatihan secara berkala karena untuk supaya semakin mengerti admin dalam melakukan atau menjalankan program yang telah kami buat ini. Nah, selanjutnya pada slide ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami pada profil mahasiswa di sini. Yang pertama ini ada saya sendiri, Petrus Andi Dwi Purnomo. Saya memiliki motivasi belajar dan terus belajar. Selanjutnya ada Zarkasi Yahya, memiliki motivasi belajar adalah yang utama. Selanjutnya lagi ada Aidil Kausar. Sini memiliki motivasi belajar demi masa depan. Selanjutnya ada Dias Bustama, memiliki motivasi belajar untuk mengerti. Selanjutnya lagi ada Gualdi Arians Manikari, belajar agar lebih baik. Dan yang terakhir ada Budat Marupa, belajar dan jangan menyerah. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami berikan. Ada kurang dan lebihnya, kami dan kelompok kami mengucapkan banyak minta maaf karena memang masih banyak yang perlu dibenahi dalam presentasi dan dalam program yang telah kami buat ini.
Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.